Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Muti kembali menjadi sorotan setelah memberikan jawaban tegas terkait isu-isu krusial yang sedang berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam keterangan persnya, Abdul Muti membahas berbagai topik, mulai dari program guru penggerak, status PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hingga polemik ujian nasional, UN, dan pengangkatan kepala sekolah. Apa saja tanggapan Mendikdasmen Abdul Muti terkait polemik guru penggerak, PPPK, UN, dan kepala sekolah? Simak jawaban hasil wawancara berikut. Mas Pro Menteri bisa langsung aja dari bawaan tadi itu tentang PPDB, zonasi, UN, terutama soal UN tadi dikatakan bahwa ada yang gerakan perlawanan tapi ada gerakan setuju. Termasuk para guru kebanyakan setuju UN hidupkan lagi, mungkin dengan format yang seperti apa kira-kira Prof? Ya, yang pertama kami tegaskan bahwa sampai sekarang kementerian belum mengambil kebijakan apapun terkait dengan berbagai isu yang sekarang berkembang di masyarakat. Karena itu kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar agar kami dapat mengambil kebijakan yang sebaik-baiknya dengan mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Sehingga kalau tadi saya menyinggung UN ada yang pro ada yang kontra, itu hal yang biasa. Tapi sekali lagi kami belum mengambil kebijakan. Mungkin kalau saya boleh pakai istilah yang agak populer itu semua masih sebatas omong-omong. Karena itu semua pendapat baik yang pro maupun yang kontra kami akan analisis berbagai argumen yang disampaikan, dan tentu kebijakan yang akan kami ambil adalah kebijakan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, dan yang tentu tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin ini yang juga sangat penting adalah sejalan dengan kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo. Ini yang nanti coba kita kaji secara mendalam, karena intinya kan sebenarnya kami berusaha untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Dan oleh karena itu maka bagaimana ada penjaminan terkait dengan mutu pendidikan itu, perangkatnya itu kan tidak tunggal. Penjaminan itu kalau kita lihat dari undang-undangnya itu kan ada dua kan, ada penjaminan internal dan ada penjaminan eksternal. Penjaminan mutu internal itu yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah misalnya menyangkut evaluasi belajar peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Nah, penjaminan eksternal itu penjaminan yang dilakukan oleh institusi-institusi penjaminan mutu. Misalnya akreditasi itu kan penjaminan mutu eksternal. Nah, soal ujian, apakah itu bernama ujian nasional, ataukah bernama asesmen nasional, ataukah dulu ada Eptanas, itu semuanya kan bagian dari alat ukur mutu pendidikan. Sehingga karena itu semangat dari penyusunan berbagai macam kebijakan itu adalah untuk penjaminan mutu pendidikan baik eksternal maupun internal. Terus soal anggaran kemarin kan rapat di DPR ya Prof, ini apakah Kemendikdasmen akan menambah anggaran yang dikasih? Kemarin sudah ada yang disepakati oleh DPR, anggaran yang kita usulkan sesuai dengan Pagu sudah disetujui, tetapi kami memang masih mengusulkan dalam jumlah tertentu untuk bisa ada penambahan. Tapi yang penambahan itu tentu harus kita bicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan dan juga nanti harus kita bicarakan lagi dengan DPR. Untuk penambahan anggarannya nanti untuk apa sih Mas? Oh, agak banyak ya, saya tidak hafal, tapi yang jelas memang itu berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan berbagai kebijakan yang bersifat afirmatif. Prof, sebentar lagi pilkada. Tadi kan Prof menyinggung bahwa guru kerap jadi ada jabatan politis, mungkin ada himbauan untuk Anda
Ya, kami menghimbau kepada para guru untuk konsisten dengan profesinya sebagai pendidik dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai warga negara untuk menentukan dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Kami menghimbau agar guru-guru tetap netral dan tidak menjadikan satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan sebagai arena atau ajang kampanye calon-calon tertentu. Ini penting agar satuan pendidikan itu tetap menjadi institusi pendidikan. Kalau di luar satuan pendidikan, silahkan para guru berpartisipasi dalam politik, menentukan hak pilihnya. Dan kalau saya boleh mengusulkan, ya guru-guru jangan golput. Walaupun golput itu tidak melanggar undang-undang, tetapi golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya dalam konteks kita membangun partisipasi dan aspirasi politik. Mas Menteri, soal P3K tadi bagaimana? P3K tadi gimana kemungkinan? Kami masih menunggu jawaban surat yang kami kirimkan kepada Presiden. Tapi aspirasi yang kami terima dari banyak sekali organisasi, baik organisasi profesi maupun ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan, saya kira 100% ya, 100% yang swasta itu. Apalagi Muhammadiyah ya. Enggak, Muhammadiyah salah satunya. Itu meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Prof, satu lagi, ini kan sekarang guru berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak karena mereka dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Tadi Prof disinggung bahwa menjadi kepala sekolah tidak bisa instan. Apakah ini isyarat bahwa akan menjadi pertimbangan untuk kepala sekolah dari guru penggerak? Iya, banyak aspirasi dari masyarakat, juga dari para kepala-kepala dinas yang kami sempat bertemu untuk kepala sekolah itu dipilih atau diangkat dari mereka yang memang betul-betul punya kompetensi. Mereka mengikuti dan mengalami berbagai proses untuk menjadi kepala sekolah. Tapi sekali lagi ini belum menjadi kebijakan, tapi aspirasi yang kami terima dari banyak kepala dinas menghendaki agar guru-guru penggerak itu tidak otomatis menjadi kepala sekolah, karena aspirasi mereka, kepala sekolah itu ya mereka yang memang memulai dan memiliki pengalaman serta penjenjangan untuk sampai dia menjadi kepala sekolah. Tapi belum ini ya, tapi kami belum mengambil kebijakan ya. Ini masih aspirasi yang kami terima dari masyarakat. Kebijakannya nanti sampai betul-betul ada peraturan menteri yang Subscribe dan like channel ini untuk informasi seputar pendidikan.